Artinya nanti mahasiswa kita mereka memiliki kemampuan bahasa di satu sisi dan juga kemampuan sastra Arabnya. Karena itu nanti di BSA khususnya UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ini dibuat dua kelompok kalau ketika nanti di semester 5 ya. Jadi ada spesifikasi ketertarikan di sastra, maka mereka nanti ngambil kelas sastra. Nanti kalau ada di linguistik, maka nanti mereka bisa ambil kelas linguistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cyber di seluruh dunia, kembali lagi bersama kami di podcast Nikosat Musyiroh di channel Himabsa. Perkenalkan, saya Nashwa Aruhamah yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan seorang yang sangat berpengaruh di jurusan Bahasa dan Sastra Arab, yakni Bapak Ervan Ghazali MSI selaku sekretaris jurusan yang ada di Bahasa Arab, yang pada kesempatan kali ini akan berbincang bersama kita mengenai kurikulum yang ada di jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah, selalu sehat. Alhamdulillah, semangat. Iya Pak ya. Ya. Kira-kira bisa nggak nih Pak disepil apa sih kesibukan Bapak sekarang di BSA? Sekarang kita sudah mulai perkuliahan semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Kita sudah kedatangan tamu mahasiswa baru asing dari Filipina 1 dan dari Thailand 1. Ini mereka sedang persiapan BIPA. Terus kemudian kita juga sedang mempersiapkan kerjasama yang lain yang untuk mendukung program akademik yang ada di BSA. Nah Pak, kan BSA ini identik dengan slogan unggul dan mendunia ya Pak ya. Ya. Nah, kira-kira bisa nggak nih Pak diceritakan itu atau dipaparkan apa saja sih mata kuliah yang ditawarkan oleh jurusan BSA yang membuat mahasiswanya itu menjadi mahasiswa yang unggul dan mendunia gitu Pak? Oke. Kita ini punya dua konsentrasi ya, karena jurusan kita Bahasa dan Sastra Arab. Iya. Kalau di beberapa kampus itu mereka concern di satu keilmuan, misalnya Sastra Arab, ada Bahasa Arab saja. Nah, kita yang khususnya di Kementerian Agama itu punya spesifikasi yang lebih dari itu karena dia punya dua, yaitu Bahasa dan Sastra Arab. Artinya nanti mahasiswa kita mereka memiliki kemampuan bahasa di satu sisi dan juga kemampuan sastra Arabnya. Karena itu nanti di BSA khususnya UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ini, jadi mereka nanti akan dibuat dua kelompok kalau ketika nanti di semester 5 ya. Jadi ada spesifikasi ketertarikan mereka. Jadi nanti ada yang punya ketertarikan di sastra, maka mereka nanti ngambil kelas sastra. Nanti kalau ada di linguistik, maka nanti mereka bisa ambil kelas linguistik. Nah, jadi ada satu tahun ya, 2 semester berarti. Tapi itu dimulai di semester 5 sampai semester 6. Nanti mereka semester 7 gabung lagi. Jadi semester 1 sampai semester 4 mereka dalam satu kelas atau satu kelompok yang sama. Materinya sama, itu karena itu materinya materi dasar basic semua ya, baik basic untuk pengantar sastra, pengantar bahasa, keterampilan berbahasa, ilmu-ilmu dasar bahasa Arab, semua didapatkan di semester 1 sampai semester 4. Nanti semester 5, nah itu mereka sudah mulai memilih kecenderungan. Kalau cenderungannya di sastra, mereka boleh ngambil kelas sastra, nanti yang ngambil kelas linguistik boleh ngambil kelas linguistik. Jadi dua semester. Totalnya ada sekitar 40 mata kuliah. Ada 40 subjek mata kuliah ya.
Jadi satu semester 10, nanti semester yang semester 5 10, semester 6 10. Jadi ada 20. Dan itu sama. Jadi nanti totalnya itu sekitar 40 SKS ya. SKS. Nah, itu mata kuliah yang di sastra, maka mereka akan spesifikasinya sastra. Seperti mereka belajar tentang sastra digital, mereka belajar tentang psikologi sastra, terus belajar sosiologi sastra. Nanti yang di linguistik mereka belajar khusus Linguistik. ya linguistik, sosiologi linguistik, kemudian psikolinguistik. Dan mereka juga nanti kalau di sastra akan diberi keterampilan untuk membuat karya sastra. Yes. Kalau di linguistik mereka diberi kemampuan untuk editing teks, gitu. Ya kira-kira begitu. Nah Pak, bisa nggak nih disepil gitu kira-kira banyak gak karya-karya anak BSA yang udah diterbitkan atau? Oke. Kita berdiri 2017 ya. Iya. Nah itu berarti sekitar 6 tahun dari sekarang ya. Nah itu dari tahun 2017 mahasiswa BSA itu sudah didorong untuk membuat sastra, dan kalian boleh dong lihat nanti di websitenya BSA itu ada karya-karya mahasiswa yang sudah diterbitkan. Jadi ISBN ya, karena mereka diterbitkan secara resmi, dibukukan. Nah itu ada yang karyanya tunggal, ya novel dia dibuat sendiri oleh satu mahasiswa, ada yang keroyokan. Nah, jadi kayak bunga rampai gitu ya. Nah ini setiap tahun kita dampingi mahasiswa untuk menulis sastra. Selain itu juga mahasiswa boleh kalau misalnya mereka tertarik untuk menulis karya ilmiah, maka nanti ada dosen kita yang akan mendampingi sampai nanti karya ilmiah itu diseminarkan, atau mereka ikut di conference, baik conference tingkat nasional ataupun internasional. Sudah beberapa dari mahasiswa BSA yang ikut andil di situ. Karena kita induknya ke IMLA, Ittihad Muallimin Mudarrisil Lugha Arabiyah, yang sering mengadakan pekan ilmiah bahasa Arab. Nah itu kita ada beberapa kali ngirim mahasiswa dan dosen gitu. Nah Pak, kan tadi sudah banyak nih ya disepil-sepil mengenai mata kuliah yang ditawarkan gitu. Kira-kira Pak, dari banyaknya mata kuliah itu kan pasti ada prospek kerja apa aja nih gitu untuk lulusan mahasiswa BSA, dan seberapa luas gitu jangkauan kerja yang ditawarkan oleh jurusan BSA itu sendiri. Oke. Untuk profil lulusan sebenarnya kita tuh ada 4 ya. Pertama menjadi akademisi. Akademisi itu berarti mereka bisa menjadi pengajar, bisa menjadi melanjutkan kuliah lagi, bisa melanjutkan kuliah lagi. Artinya bisa S2 di beberapa kampus, dan sudah ada yang juga melanjutkan, misalnya ada yang di UNY, terus ada juga di kampus-kampus negeri yang lain. Tapi juga ada yang langsung misalnya minatnya mengajar. Itu sudah ada beberapa mahasiswa kita yang kecenderungannya di sana. Jadi pertama akademisi, yang kedua menjadi pengalih bahasa, jadi penerjemah kalau kita bilang ya. Jadi penerjemah itu misalnya mereka menerjemahkan karya-karya sastra Arab, kemudian nanti dicetak gitu. Nah, yang ketiga menjadi praktisi. Praktisi itu bidangnya bisa masuk ke kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang dimana keterampilan bahasa itu dia terapkan. Misalnya jadi wartawan, editor. Terus ada juga yang masuk menjadi tenaga ahli, karena dia yang nulis konsep-konsep pidato. Itu sudah mulai baca beberapa yang berkarya di situ. Terus yang terakhir itu menjadi peneliti. Nah ini kita sedang bangun juga kerjasama dengan seperti BRIN dan
badan bahasa. Jadi mahasiswa kita nanti mudah-mudahan bisa PPL di sana untuk belajar bagaimana berkontribusi lah dalam kegiatan-kegiatan yang dibangun oleh BRIN dan badan bahasa. Saya kira gitu ya. Jadi jangan takut lah, BSA itu karena dia punya keterampilan berbahasa, saya yakin mereka akan mudah untuk beradaptasi ya. Jadi tidak hanya dididik dari satu profil saja, tapi mereka juga nanti kan punya ada keterampilan mengedit video juga kan. Nah, jadi misalnya kalau mereka punya tambahan kemampuan termasuk kayak gini ya. Nah, kayak gini kan keterampilan untuk podcast, terus mendesain sebuah acara. Saya kira itu keterampilan yang di luar keterampilan yang kita sudah berikan di kelas. Jadi mereka ini keterampilan salah satu dari kegiatan mahasiswa yang tidak selalu ada di kelas kan. Ya asik-asik juga bisa di luar kelas gitu, ngadain acara. Iya benar. Nah, dan selanjutnya ini Pak, mungkin banyak juga yang penasaran atau masyarakat juga yang penasaran gitu. Kira-kira apa sih Pak yang membedakan kurikulum di jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Siber Syekh Nurjati dengan BSA yang ada di kampus lain? Oke. Saya di awal tadi kita bilang bahwa ada jurusan yang hanya fokus di satu kemampuan, misalnya keterampilan fokus dari bahasa saja, ada yang sastra saja. Nah, di kita itu salah satu keunggulannya adalah kita punya dua minat. Jadi teman-teman yang mungkin mau masuk sastra tapi ingin coba juga bahasa kan kita ada di situ. Jadi kalau di satu jurusan mungkin hanya bahasa saja gitu kan, padahal dia ingin punya imajinasi yang ingin dia tumbuhkan atau dia ingin kembangkan, harusnya masuk sastra gitu. Nah di kita itu kita kembangkan itu, jadi ada sastra, ada bahasa. Itu kurikulum yang kita sudah mulai kita revisi dan kita mulai terapkan di 2023 kemarin. Selain itu kelebihannya tugas akhirnya nggak harus skripsi. Jadi teman-teman bisa membuat kegiatan atau membuat tugas akhir itu bukan hanya sekedar skripsi, atau dulu kan harus bikin skripsi. Sekarang sudah mulai bervariasi gitu. Nah, untuk variasinya bisa nggak nih Pak? Barangkali banyak kan mahasiswa BSA yang penasaran gitu. Disepil dong Pak, apa sih tugas akhir dari jurusan BSA? Kalau skripsi itu sudah paten ya, umum. Artinya di kampus manapun rata-rata menggunakan skripsi sebagai tugas akhir ya untuk strata S1. Nah di kita itu boleh menerjemahkan, menerjemahkan. Jadi menerjemahkan buku-buku bahasa Arab kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Yang diharapkan itu produk. Jadi satu buku gitu. Jadi bukan babnya saja, bab satu, enggak, itu harus dalam satu buku dan siap untuk diterbitkan. Nah tugas dosen adalah memperkuat terjemahan itu, dan ketika di munakosah atau di sidangnya ya tidak ada, kalau jangan takut dibantai, nggak ada pembantaian ya, karena ini adalah penguatan. Jadi misalnya pilihan kalimatnya yang kurang tepat, strukturnya yang harus diperbaiki. Jadi bahkan di dalam sidang itu, dalam sidang munakosah atau sidang skripsi yang kita lakukan itu memperkuat hasil karyanya. Itu ada beberapa yang sudah jadi buku malah. Satu misalnya angkatan pertama itu menerjemahkan karya sastra, puisi-puisi itu ke bahasa Indonesia. Terus ada juga yang monolog, keterampilan kayak tampil di panggung tapi sendiri. Nah ini dia yang mendesain tema dari monolog itu, terus tapi disampaikan dengan berbahasa Arab. Tapi dari satu sisi dia juga harus tampil memperagakan di panggung. Jadi ada seni panggung, tapi kalau kebetulan waktu itu dia posisinya lagi COVID ya, jadi di online kan. Tapi itu tetap tidak merubah esensi bahwa dia harus memberikan alasan kenapa tema ini diangkat, kemudian bagaimana dia mendesain penampilan panggung itu, kemudian apa yang diharapkan, sama sepertinya dengan
penelitian-penelitiannya yang membutuhkan latar belakang, metode, kemudian pembahasan, analisisnya bagaimana. Tapi dia tidak terlalu detail seperti kalau nulis skripsi. Itu ya. Ya yang lainnya ya itu misalnya menulis naskah akademik berupa artikel yang dipublikasi. Nah, kayak kita dorong mahasiswa untuk menulis karya ilmiahnya dari semester 5. Boleh ditulis 5, nanti kalau dia bisa publikasi sampai ke Sinta 2 karena ada levelnya ya. Kalau jurnal itu ada level akreditasinya. Kalau dia Sinta 2-nya 2 ya sudah. Dia tidak perlu melakukan tugas akhir karena dia cukup mendiskusikan aja hasil itu, terus nanti dalam sidang itu mungkin akan ada tambahan masukan bahkan pengembangan dari apa yang sudah dia teliti gitu. Asik. Jadi, ya? Ya, siapa ya? Jadi cuma 2 gitu minimal Bapak. Sinta 2-nya 2. Terus Sinta 2 sekarang tuh berat. Iya ya. Berat. Benar, jadi perlu ekstra. Tapi untuk anak S1 sudah bisa mempublikasikan karya ilmiahnya sebelum dia lulus, itu luar biasa gitu. Jadi perlu diapresiasi. Dan nanti dosen-dosen apakah dia nulis harus sendiri? Enggak, ada biasanya nanti kalau dia sudah punya tema, dia ingin menulis, dia perlu bimbingan, nanti dia tinggal pilih tuh dosennya. Jadi di kita itu kalau nulis karya ilmiah atau skripsi, intervensi jurusan enggak terlalu tinggi. Jadi jurusan itu memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih siapa nih calon dosennya. Nah, dengan batasan bahwa dosen itu bersedia, kemudian jumlah bimbingannya itu dalam satu semester itu tidak lebih dari 10 atau gitu. Jadi supaya fokus gitu. Nanti kalau misalnya deal misalnya dengan jurusannya, ya silakan mulai saja. Semester 7 sudah mulai bisa gitu untuk bimbingan. Nanti setelah disepakati dan sudah menyusun, bimbingan sudah beberapa kali dan dinyatakan oleh pembimbing 1 tadi itu sudah layak untuk diuji proposal kan pada ujian proposalnya. Nah, baru jurusan nanti menentukan siapa kira-kira calon pendamping dari dosen pertama tadi. Nah, nanti kita memperkuat lagi gitu. Siapa yang kira-kira cocok untuk memperkuat aspek misalnya metodologinya, aspek metodologi untuk pembimbing kedua. Nah, terus nanti ada masukan juga dari pembimbing akademik. Jadi sebenarnya pembimbing akademik nggak mesti juga tuh jadi pembimbing skripsi. Karena mahasiswa itu dari semester 1 sampai semester 7 tuh udah tahu nih dia kecenderungan dia ke arah mana, apalagi kan nanti di semester 5 sampai semester 6 dia sudah memilih kecenderungan dia. Nah, nanti kecenderungan ini akan memperkaya inspirasi dia untuk mau meneliti apa, karena di semester 5 semester 6 itu mereka sudah fokus pada kajian-kajian yang memang dia inginkan. Nah, nanti dari situ ada inspirasi banyak. Nah, kemudian baru dia mulai menyusun kerangka outline kira-kira apa yang akan dia teliti, baru kemudian berkonsultasi ke dosen. Di dosen nanti akan memberikan masukan. Kalau dosennya setuju, lanjut. Kalau enggak, ya dia harus ekstra lagi untuk mempersiapkan judul yang kira-kira diterima oleh pembimbing. Kalau misalnya nih Pak, ada anak yang tertarik untuk membuat syair gitu Pak dalam bahasa Arab gitu. Oh iya. Kira-kira itu bisa nggak tuh Pak jadi tugas akhir? Oke. Untuk informasi ya, angkatan pertama kita sudah mahasiswa kita itu angkatan pertama 2017 itu karya akhirnya itu tugas akhirnya itu membuat nazom sebanyak 100 bait. Pastinya itu 109 atau 110 bait. Dan itu kita senang karena angkatan pertama telah menghasilkan produk berupa nazom. Nazom itu ya semacam syair Arab itu. Nah, dengan sebanyak 100 bait. Nah, itu kan luar biasa. Jadi kita kemudian membuka lagi kepada mahasiswa yang punya kecenderungan untuk menulis syair
Artinya ini bukan plagiat ya, ini syair karya dia sendiri. Jadi tidak menggunakan aplikasi atau menggunakan AI. Nah, ini karya dia. Nah, ini diterima sebagai karya tugas akhir. Jadi perkenankan. Jadi selagi itu memang syair dan itu memang ada sastra Arabnya, ya boleh. Tapi bukan sastra Indonesia. Nanti kalau sastra Indonesia salah salah kamar ini ya. Ini sastra Indonesia. Sastra Indonesia itu bukan di kita, tapi sastra Arab. Sastra Arab itu boleh. Nanti kalau mau bikin novel boleh bahasa Arab, boleh. Jadi sejak kapan saya mau nulisnya? Ya emang nggak, sejak semester 5 mau nulis, silakan. Kan satu hari satu lembar sampai nanti menjadi satu novel utuh. Nanti tinggal didiskusikan sama siapa calon pembimbingnya. Jadi kita nggak hanya skripsi, banyak sebenarnya produk mahasiswa kita. Gitu. Dan produk-produk yang seperti itu tuh sebenarnya yang membantu banget ya Pak ya untuk lanjut ke jenjang S2 gitu. Oh betul, karena nanti kalau mau S2 itu biasanya kurikulum vitae-nya selama kuliah S1 apa gitu kan. Kalau kurikulum kalau hanya sekedar mengandalkan mata kuliah, nilai mata kuliah, saya kira semua sudah punya itu nanti. Maka dia harus memperkaya list karya dia. Maka mahasiswa kita itu yang ada semester 5 yang sudah punya novel berbahasa Indonesia, terus ada yang sudah punya lomba-lomba yang conference atau seminar yang diikuti, itu juga akan nambah nilai tambah. Ya, menjadi nilai kalau tambah. Dia ingin melanjutkan atau bekerja, melanjutkan kuliah, saya kira juga itu akan menjadi nilai bagus bagi dia. Nah, kita jurusan itu mendorong itu. Jadi mahasiswa berkegiatan silakan, berkegiatan yang sifatnya bisa menambah nilai kebaikan dia selama perkuliahan. Nah, mahasiswa kita juga kan ada yang ikut di menjadi mahasiswa tamu di Universitas Malaysia di Nisam. Kemarin kita ngirim 2 orang untuk melakukan seminar di sana. Terus ada juga mahasiswa kita yang ikut di kegiatan di conference internasional. Nah, ini lagi-lagi bagian dari kegiatan yang ada di BSA khusus untuk mahasiswa kita. Jadi kalaupun mereka ada kegiatan yang sifatnya sastra pertunjukan, ya kita juga akan support itu. Jadi tidak hanya di kelas saja, kita jurusan sastra bahasa dan sastra Arab. Jadi semuanya harus menunjukkan bahwa dirinya mampu untuk berkarya, baik karya itu sifatnya sastra atau berkarya dalam akademik seperti penulisan ilmiah gitu ya. Gitu. Dan yang terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak sendiri untuk kurikulum di jurusan BSA yang akan mendatang? Oke. Kita akan terus evaluasi kalau ada hal-hal yang terbaru, terutama kalau kebijakan-kebijakan dari negara sudah memberikan perubahan atau memberikan tambahan muatan-muatan yang harus dilakukan perubahan, termasuk kemarin misalnya perubahan yang sifatnya OBE. OBE itu jadi basisnya adalah terkait kompetensi mahasiswa, keluarannya, outputnya. Nah, ini sudah kita perbaiki juga. Dan baru saja tadi saya itu dihubungi oleh Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Alauddin Makassar. Ini mau ngajak join supaya ada mata kuliah yang sama, kemudian nanti dosennya ikut kolaborasi. Jadi mahasiswa mereka bisa ikut perkuliahan, tapi bisa dengan LMS yang kita punya. Jadi kita punya simple, jadi sistem pembelajaran elektronik. Nah, itu nanti mahasiswa ikut join di situ. Dan dosen juga nanti ngisi di beberapa pertemuan. Mahasiswanya juga boleh join. Nah, ini juga kita sedang jajaki
Nah, insya Allah nanti kita bisa laksanakan itu di semester ini. Katanya ada tiga mata kuliah untuk yang semester ini, dan ini sedang kita pastikan kesiapan masing-masing kampus. Jadi harapannya semoga BSA kedepannya akan lebih unggul dan mendunia. Jelasnya kita harus semakin terdepan. Tapi kita juga semakin maju dan unggul mendunia gitu. Ya, kegiatan-kegiatan kita juga harus bisa diakses mendunia tuh, maksudnya kita belajar yang tahu masa cuma anak BSA. Ya dikenal juga oleh orang lain. Termasuk podcast ini. Siapa tahu nanti podcastnya berbahasa Arab juga ya. Amin. Nanti kita undang itu dosen-dosen yang berbahasa Arab, kita juga akan adakan sehingga orang tahu bahwa di BSA juga bisa dinikmati oleh orang-orang yang bahasa Inggris, orang Arab gitu. Oke? Saya kira itu. Ya, mungkin cukup sekian ya untuk podcast kali ini teman-teman. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like dan komen.